Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa hadana bihidayatil Qur'an wa faddalana ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وقال أيضا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini kami berwasiat terhadap pribadi kami dan juga kepada semua hadirin yang ditakdir oleh Allah bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini. Barangkali pula pesan takwa ini dengar oleh saudara-saudara kita yang karena udzur syar'i tidak bisa mengikuti sholat Jum'ah hari ini. Mudah-mudahan mereka dikasih kesembuhan, yang sakit dikasih kesempatan, bagi yang sangat sibuk. Mari kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengevaluasi terhadap aktivitas kita selama sepekan kemarin. Kita ketika mengikuti sholat Jum'ah dimanapun berada, pasti seorang khatib akan menyampaikan ajakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang tahu dengan Allah, orang lain tidak tahu. Takwa kita meningkat atau menurun atau stagnasi, tidak ada perubahan sama sekali. Sementara tanggung jawab kita, umur kita semakin tambah. Semakin tambah umur kita, bukan semakin panjang umur kita, tapi pada hakikatnya semakin dekat dengan ajal atau kematian. Kita berusaha, kalaulah kemarin kita baru bisa menjalankan yang wajib-wajib saja, mari kita berusaha kita tambah yang sunnah. Kalau sudah kita menjalankan yang sunnah, kita tambah tidak hanya ibadah itu secara kuantitas tapi kualitas. Kalau kita mungkin masih baik dengan Allah, belum baik dengan sesama manusia, kita harus berusaha tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada manusia, bahkan terhadap alam ini, terhadap hewan pun kita harus berusaha untuk bagaimana kita menghadapinya, didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula jangan hanya yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita jauhi. Makruhun sesuatu yang benci, sesuatu yang dibenci, walaupun itu boleh kita lakukan, tidak apa-apa, tapi dibenci. Alangkah tidak indahnya ketika seseorang berbuat namun itu dibenci. Selanjutnya kita tingkatkan aktivitas kita yang itu semua menurut kita tidak lihat kita lakukan atau kita lakukan itu sebetulnya tidak berdampak apa-apa. Namun itu kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi rasa iman kepada Allah. Kita dijadikan oleh Allah menjadi seorang muslim karena hidayah sangat mahal harganya. Hidayah tidak bisa dibandingkan dengan isi dunia ini. Maka dari itu, sebagai ungkapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita lahir ke dunia ini tidak ada yang pernah pesan laki-laki atau perempuan menjadi anak orang kaya atau melarat, tidak.
Bahkan kita pun tidak pesan kita lahir tahun berapa dan kapan di mana, tidak pesan. Namun kita ditakdir oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat perhatian sekali kepada umatnya. Bahkan beliau tidak akan mau masuk surga sebelum umatnya semuanya masuk surga. Itulah diantaranya kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih pula menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ungkapan kita berterima kasih kepada Rasulullah, maka kita harus banyak-banyak baca sholawat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan gebyarnya di mana-mana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lama baca sholawatnya daripada keilmuan yang diberikan. Bagaimana bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholawat pun dibaca dengan ugal-ugalan, dengan tidak bisa meresapi isi kandungan sholawat itu. Namun kita harus tetap husnudzon, mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah sholawat saudara-saudara kami yang mungkin mereka tidak tahu isi arti dari sholawat itu, namun karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah ya Allah. Terimalah sholat-sholat mereka ya Allah. Kita harus tetap husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang menghadiri pengajian-pengajian di mana saja, atau menghadiri sholawat, mereka mungkin ada yang tidak sholat. Mungkin ada pula yang membuka aurat. Bahkan mungkin mereka berangkat dengan siapa saja, tidak pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka boncengan seenaknya sendiri. Namun tetap kita harus memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka dari itu, sebagai ungkapan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya baca sholawat yang kita baca, namun bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita jalankan semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi posisi kita masing-masing. Seorang santri karena kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, maka wahai para santri, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Berterima kasih kepada kedua orang tua supaya waktu yang diberikan orang tua ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, belajar dan belajar. Di kelas jangan tidur, waktu ngaji jangan tidur. Berbeda kalau itu yang tidur Gus Dur. Begitu pula wahai para pedagang, daganglah seperti Rasulullah. Wahai petani, petanilah seperti Rasulullah. Wahai para asatid, seperti guru-guru Rasulullah, dan seterusnya. Maka dari itu, dengan kita memposisikan di mana kita berada, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pun berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dijadikan umat Rasulullah. Kenapa? Karena zaman-zaman Nabi terdahulu beda dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu umatnya tidak bisa dinasihati, umatnya sudah tidak bisa bahkan menentang, para nabi mohon kepada Allah, ya Allah, azablah mereka ya Allah, sudah cukup, kami telah berusaha untuk menyampaikan risalah ini ya Allah. Maka Allah mengazabnya. Allah mengazabnya dengan berbagai azab. Farsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala, dan seterusnya. Berbagai azab diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Namun kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengazabnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayat ini sebelumnya adalah zaman itu jahiliyah Quraisy. Minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kalau memang Al-Qur'an ini benar dan aku menantangnya, maka turunkan hujan, batu-batuan, atau azablah kami. Itu penantangan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu. Namun Allah menyampaikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada. Begitu pula Allah tidak akan menyiksa ketika di tengah-tengah di situ masih ada orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau mereka ditunggu mohon ampun dari kesalahan-kesalahan itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini jelas Rasulullah telah wafat, namun Allah telah menyampaikan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat bal ahya. Hidup Rasulullah itu. Maka dari itu, agar dunia ini tidak gampang diazab oleh Allah, agar dunia ini selamat tentram, maka kitalah selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama harus banyak-banyak baca salawat. Yang kedua, kita harus berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang kecil, terutama anak-anak santri, bagaimana sampean makan dan minum baca basmalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu pula selesai dengan tangan kanan. Begitu pula kita masuk kamar mandi, bagaimana kita masuk ke masjid ini? Sudahkah kita sudah terbiasa ketika masuk masjid ini kita sholat tahiyatul masjid? Itu perlu dipertanyakan terhadap pribadi kita masing-masing. Ya hormat terhadap masjid ini. Kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita harus berusaha untuk beristighfar. Kita berusaha. Kita bersyukur juga kepada Allah ditakdir menjadi anggota atau penduduk yang mayoritas, yaitu berfaham Nahdlatul Ulama organisasinya. Maka wahai terutama para santri, para bapak, saudara jamaah Jumat rahimakumullah, kita sisihkan waktu gak sampai 10 menit selesai sholat kita baca istighfar. Dengan istighfar itulah meredam agar Allah tidak mengazab kepada kita, mengazab kepada saudara-saudara kita yang mungkin sementara ini mereka tidak beriman, yang mungkin sementara ini mereka sudah beriman tapi belum menjalankan aturan-aturan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga negara kita yang mayoritas orang Islam ini adalah benar-benar diselamatkan oleh Allah dari azab-azab yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah baca istighfar, bisa istiqomah baca sholawat, dan berusaha untuk istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilatahu innahu al-barrahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.